Yang Caturapna, Guru Buddha, Dharma dan Sangha. Om Guru Lien Seng Siti Hom. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Seperti yang kita ketahui bahwa Yang Mulia Dharma Raja Lien Seng mempunyai 4 guru dari 4 sekte Tantra Tibet. Salah satu di antaranya adalah Biksu Liaoming, yaitu guru di sekte Nyingmapa. Saat Biksu Liaoming masih berada di Tiongkok Daratan, tepatnya di daerah Hangzhou, yang kini terbagi menjadi 2 provinsi, Tibet dan Sichuan. Beliau mempunyai seorang sahabat karib yang belakangan justru menjadi guru Nyingmapa beliau, yaitu Norla Rinpoche. Norla Rinpoche pernah berkata, di antara sekian banyak sekte dari berbagai mazhab Buddhisme, metode yang paling mudah yang ditekuni adalah japa Namo Amitabhaya, Nianfo, Namo Amitofo. Salah satu sekte di mazhab Mahayana, sekte Tanah Suci, perintisnya adalah Mahabiksu Huiyuan. Sekte ini sudah sangat populer sejak abad ke-4 hingga sekarang. Kita umat Buddha di sekte Chen Focong mazhab Tantrayana oleh Yang Mulia Dharma Raja Lien Seng sangat menganjurkan metode Nianfo. Ada sebuah artikel menarik dalam buku karya beliau seri 235 berjudul Shikong Lai de Fangke, Pengunjung dari Angkasa, menawarkan sebuah metode yang paling sederhana. Ceritanya begini, pada hari masih subuh tanggal 29 Maret tahun 2013, satu hari sebelum upacara api homa Tri Arya Sukawatiloka digelar di Taichung, Taiwan. Yang Mulia Dharma Raja Lien Seng melihat Tri Arya Sukawatiloka muncul di angkasa. Buddha Amitabha berdiri di tengah memancarkan cahaya berkilauan emas. Tangan kiri memegang teratai berwarna emas, tangan kanan membentuk mudra Varada atau mudra pengabul doa. Sebelah kanan berdiri Bodhisattva Avalokitesvara, berjubah serba putih memancarkan cahaya maha putih. Tangan kiri memegang kalasangka, tangan kanan memegang ranting Gandarusa, memercikkan air suci. Sebelah kiri berdiri Bodhisattva Mahastama Prapta, berjubah serba ungu memancarkan cahaya ungu terang. Tangan kiri membentuk mudra Samatha, tangan kanan memegang sekuntum teratai. Tadinya Yang Mulia Dharma Raja Lien Seng mengira Buddha Amitabha hadir bermaksud menjemput ke tanah suci. Dikira saatnya jelang wafat. Ternyata Buddha Amitabha berkata, tidak, saya datang hendak memberitahu hakikat sebuah metode bawana paling sederhana. Yang Mulia Dharma Raja Lien Seng bertanya, bukankah metode yang paling sederhana adalah Nianfo dengan hati tanpa galau seperti yang disebut dalam kitab Sutra Amitabha? Buddha Amitabha berkata, Nianfo itu mudah. Yang sulit itu hati tanpa galau. Nah, kiatnya adalah duduk atau berdiri tegak sambil bervisualisasi Tri Arya Sukawatiloka. Tiap hari lakukan secara rutin, kelak pasti terlahir di Sukawatiloka. Saudara-saudara, ini berita yang sangat luar biasa. Badan tegak membantu memusatkan pikiran. Banyak umat Buddha Nianfo, tetapi berapa di antara mereka yakin bakal berhasil menuju alam suci? Dan yang paling menyedihkan adalah banyak umat Buddha sadar manfaat Nianfo, tetapi mereka selalu abaikan dengan alasan sibuk. Padahal cara satu ini sangat sederhana. Kapan saja boleh dilakukan. Apalagi bagi umat lanjut usia, sudah saatnya kita luangkan waktu untuk urusan bekal akhirat. Andai kata memang sangat sibuk, katakanlah 1 hari setengah jam Nianfo. Selama setengah jam, jangan mau diganggu. Dengan alasan apapun, jangan mau diganggu. Karena urusan ini jauh lebih penting dari urusan lahir dan mati. Apakah ada urusan yang lebih penting dari urusan lahir dan mati? Betul.
Karena kita tidak mau lagi terjerumus dalam samsara tumimbal lahir. Terus bagaimana dengan umat Buddha yang masih usia muda? Mungkin mereka akan menganggap, nianfo itu urusan orang tua. Saudara-saudara, semakin dini kita persiapkan diri, semakin tebal bekal kita. Apalagi anitya atau anicca tidak mengenal usia. Saudara-saudara, hendaknya metode yang sangat sederhana ini, yang sangat bagus ini, menjadi kewajiban kita semua untuk sharing kepada siapa saja yang berjodoh. Kapan saja, di mana saja. Saya masih ingat pada bulan Maret tahun lalu, 2019, ketika usai berdharma bakti di kota Melbourne, seorang umat yang hampir sebaya dengan saya mendapat tugas dari wihara mengantar saya ke bandara untuk menuju ke kota Perth. Ia berkata bahwa istrinya hari itu juga sedang siap-siap ke bandara internasional untuk terbang ke kota Shanghai menjenguk orang tuanya. Saya tahu istrinya juga hampir sebaya dengan saya. Berarti orang tuanya pasti usianya di atas 80. Saya langsung mohon umat itu hubungi istrinya lewat HP-nya dan saya mau ucap selamat jalan untuk istrinya. Nah, setelah tersambung HP-nya, saya tanyakan Sije itu, kapan berangkat? Apakah sering ke Tiongkok, ke Shanghai untuk menjenguk orang tua? Dia bilang, ya kalau rutin setahun sekali, tapi kadang-kadang juga tidak rutin. Nah, saya tanyakan Sije, orang tuanya kan sudah tua ya, masih sehat katanya. Tapi saya tanyakan, apakah Sije ini mengajak orang tuanya, papa mamanya nianfo enggak? Dia bilang, saya enggak loh. Saya enggak tahu apakah mereka tuh bersedia enggak. Saya bilang, Sije, jangan lagi tanya mereka sedia atau enggak. Mereka kan dekat dengan Sije, ya kan? Dan usia mereka udah tua. Udahlah, kali ini ke sana, ajak mereka nianfo. Ya, sama-sama nianfo. Kita enggak tahu orang yang sudah hidupnya usia udah 80 lebih itu udah luar biasa. Tapi sayangnya kok tidak diajak untuk nianfo. Nah inilah saudara-saudara. Akhirnya Sije itu terima kasih. Dia bilang saya tidak terpikirkan. Nah ini. Jadi kita kapan saja, di mana saja keluar kesempatan ketemu orang yang berjodoh, kita sharing. Kita ajak dia nianfo. Karena ini adalah suatu bekal untuk dia yang urusannya itu hidup dan mati. Lebih dari hidup dan mati. Nah saudara-saudara. Semoga kita umat Buddha lewat metode ini senantiasa merenungi Buddha Amitabha secara berkesinambungan, nian pulifo. Baik saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyanyikan Nammo Amitabha. Namo Amitabha, 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 Namo Amitabha. Namo Amitabha, 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 Namo
Namo Amito